Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, para remaja, calon pengantin dan pengantin kawak-kawak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mengaji kitab Fathul Izar atau kitab seksologi dalam Islam karya Kiai Haji Abdullah Fauzi, kita membaca Fatihah sekali, kita haturkan pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para zuriyah beliau, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, bil khusus musonef kitab ini yaitu Kiai Haji Abdullah Fauzi beserta para jamaah santri semuanya dan masyarakat umum yang menyimak dan mendengar kajian kitab Fathul Izar. Sya'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan halaman 3 paragraf kedua. I'lam annan nikaha sunnatun marghubatun. Ketahuilah bahwasanya nikah adalah sunnah atau perbuatan yang disukai. Wa tariqatun mahbubatun, dan cara atau pola hidup yang disayangi juga atau dianjurkan. Sekali lagi, nikah adalah sunnah atau perbuatan yang disukai dan cara atau metode pola hidup yang dianjurkan atau sama tadi juga disenangi atau dicintai. Li'anna bihi baqa'at tanasuli wa dawamat tawasuli. Karena apa? Alasannya apa? Dikatakan nikah kok sunnah yang dicintai dan cara yang disenangi juga. Karena dengan nikah baqa'at tanazul. Baqa'at tanasul yaitu apa? Menjaga populasi keturunan. Ya, dengan nikah itu terjaga populasi keturunan. Kalau nggak ada nikah ya selesai hidup di dunia ini. Dan karena apa? Wadawamat tawasul, dan melestarikan hubungan antar manusia. Jadi dengan nikah itu akan berlangsungnya keturunan populasi manusia, begitu juga hubungan antar manusia. Jadi nikah itu penting untuk melanjutkan tadi keberlangsungan umat manusia. Selain itu juga menjaga hubungan baik di antara manusia itu sendiri. Maka niatilah nikah itu untuk itu, begitu. Faqad haradahu syari'ul hakim faqala azza min qail. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yaitu dalam Al-Quran ya, tentu telah menganjurkan nikah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah. Ini surat An-Nisa ayat 3. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tapi kalau dilanjutkan ayat ini itu ketika mampu adil. Kalau nggak mampu adil ya satu saja. Nah, ayat ini turun itu perintah nikah ini karena apa? Dulu zaman sahabat itu banyak orang yang nikah lebih dari 4. Maka adanya Islam, ajaran Islam datang membatasi pernikahan sampai 4. Itu pun kalau orang itu adil ya. Adil ini sulit. Kalau tidak mampu ya cukup satu saja. Wong satu wae tidak habis gitu. Daripada 2, 3 mempersulit hidup, memperkeruh suasana batin, ya satu saja. Itu akan lebih afdol. Karena sunnahnya Nabi itu tidak hanya poligami. Bahwa Kanjeng Nabi itu monogami atau punya satu istri itu juga sunnah. Begitu kan. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rum ayat 3, Ar-Rum ayat 21, kalau An-Nisa tadi ayat 3, sekarang Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu Allah menciptakan untukmu pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi Allah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki. Bukan laki-laki sama laki-laki loh ya. Atau perempuan sama perempuan. Itu tidak masuk, no-in ya. Tidak masuk itu. Aturannya tidak begitu. Supaya apa? Supaya kamu cenderung kepadanya atau merasa tenang. Sakinah itu merasa aman, nyaman padanya. Dan Allah pun menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Begitu. Nikah itu bukan untuk mencari yang sempurna, yang sangat baik, begitu bukan. Tapi nikah itu bersama-sama untuk meraih kesempurnaan, bersama-sama untuk meraih kebaikan bersama, bukan hanya salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja, suami saja atau laki-laki saja, ya enggak. Tapi juga laki-laki dan perempuan atau suami atau istri. Kemudian dilanjutkan ayat surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin atau calon mempelai itu miskin, gitu ya, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Artinya apa? Nikah itu jangan takut miskin gitu. Yakinilah bahwa setelah menikah Allah akan memberikan banyak karunia. Tentu ya
tentu tidak semudah dengan mengembalikan telapak tangan. Tetap harus ada persiapan-persiapan yang matang dan maksimal. Agar apa? Nikah itu tidak dibuat sepele gitu. Wa min ikhnaihi ta'ala lahum, dan di antara bentuk kekayaan atau karunia yang Allah berikan ya, yang tentu yang Allah karuniakan kepada mereka, anar rajula qabla dukhulihi fi qaidin nikah, bahwasanya seorang laki-laki memasuki ikatan pernikahan itu di saat ketika sebelum seorang laki-laki memasuki ikatan pernikahan, ana rajula qabla dukhulihi fi qaidin nikahi, sekali lagi, sebelum seorang laki-laki memasuki ikatan pernikahan, lahu yadani, dia memiliki apa? 2 tangan. Wa rajulani, wa rijlani. Nah, rajulani 2 laki-laki, tapi wa rijlani 2 kaki. Wa ainani 2 mata. Wa ghairuha, dan lain sebagainya dari anggota tubuh yang lain. Minal jawarihi bihidatiha faqat. Dan sebagian dari anggota tubuh yang masing-masing hanya sepasang. Ya maksudnya ya, tangan punya 2 pasang kan, kanan kiri, kaki ya kanan kiri, mata ya kanan kiri, atau anggota badan yang lain yang masing-masing hanya sepasang saja. Namun walakin kullama dakhala fihi syarat tilkal a'dha'u tatadha'afu difain. Akan tetapi ketika ia telah terikat dalam sebuah pernikahan, maka jadilah anggota-anggota tubuh tersebut atau anggota-anggota tubuh yang ada pada suami maupun istri ya, menjadi berlipat ganda. Apa alasannya? Tatadha'afu difain. Dia menjadi berlipat ganda dengan sebab apa? Biziyadati a'dha'i zaujatihi ilaiha. Dengan apa? Dengan mendapat tambahan dari anggota tubuh istrinya. Begitu. Ala taro, tidakkah kamu perhatikan, lihat bahwasanya annal arusata idza qalat lil aris, tidakkah kamu perhatikan bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, arusah itu adalah pengantin perempuan, aris itu pengantin laki-laki. Tidakkah kamu perhatikan ketika pengantin wanita bertanya pada pengantin laki-laki, apa pertanyaannya? Liman yaduka, milik siapa tanganmu? Pola laki-laki tersebut atau pengantin laki-laki menjawab, ini milikmu. Wa idza qalat lahu, dan apabila dia bertanya lagi, padanya, liman anfuka, qala laki, dia menjawab milikmu. Milik siapa? Gitu. Milik siapa hidung ini? Gitu. Nek tadi tangan ya. Ini dia menjawab milikmu. Wa idza qalat, dan ketika juga bertanya si perempuan atau istri kepadanya juga aidon
liman ainaka, ainaka, milik siapa mata, kedua mata ini? Jawabnya, qala laha, ia menjawab, secara menjawab wa mu'nisan, dengan penuh kasih sayang ya, penuh kasih sayang sama istrinya, so penuh kebencian penuh dengan kasih sayang, bukan kasih benci gitu ya. Laki ini milikmu, wahakada, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika laki-laki dan perempuan sudah menikah menjadi pasangan suami istri, karunia Allah yang diberikan itu, yang semula tangannya dua bertambah dua, yang semula matanya dua bertambah dua. Artinya apa? Semakin banyak karunia Allah yang diberikan kepada pasangan suami istri. Tidak hanya itu, tangan bisa dimanai dengan tenaga, gitu kan. Kaki juga mungkin juga tenaga, hati punya perasaannya bertambah, pikirannya double gitu. Maka ketika laki-laki, perempuan atau suami istri ini berpikir bersama, musyawarah, maka akan memanage dunia ini dengan baik. Karena apa? Karena ada dua pikiran, dua perasaan, dua hati, dua akal, gitu, yang saling menyatu. Wa qala lan dawuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sababi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, laki-laki atau perempuan ya, siapa di antara kalian yang sudah mampu memiliki bekal pernikahan atau biaya pernikahan. Dan nanti ba'ah ini diterjemahkan oleh Kiai Abdullah Fauzi seperti apa nanti. Ketika kamu memiliki atau sudah mampu memiliki biaya pernikahan atau bekal pernikahan, hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya nikah itu apa? Hakikatnya apa? Mampu menjaga pandangan. Karena sesungguhnya nikah itu mampu menjaga, memajamkan, memanage, memfilter pandangan. Dari apa? Kemaksiatan. Yang laki-laki, yang perempuan, ketika dulu masih sendirian, matanya masih kesana kemari, gitu kan. Kalau sudah punya suami atau istri, yang dituju hanya suaminya, yang dituju hanya istrinya. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kehormatan atau alat kelaminnya, gitu loh. Tidak diobral, kesana kemari. Karena sudah menikah ya halal berhubungan badan, bersetubuh dengan suaminya, dengan istrinya sendiri, gitu. Itu namanya apa? Itu akan lebih menjaga kehormatan, harga diri, kelamin, begitu. Sekarang banyak penyakit AIDS itu ya. Itu ya karena apa? Ya karena tidak mampu menjaga alat kelaminnya, gitu. Kemudian al-ba'atu wal ba'atu an-nafaqah az-zahirah, dan kata ba'ah, bekal atau biaya pernikahan, itu adalah apa? Nafaqah zahir, nafkah zahir, wal batinah, dan nafkah batin, kamakila, sebagaimana yang disabdakan. Wa qala aidon, lan dawuh Kanjeng Nabi, tazawwaju al-waluda, nikailah olehmu
wanita-wanita yang produktif beranak. Bisa jadi juga nikahilah laki-laki yang bisa produktif, karena zaman sekarang itu yang produktif itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Perempuan juga produktif, harus produktif. Karena yang mandul itu kadang ya laki-laki malah. Nah, gitu loh. Jadi ya wanita yang laki-laki ya produktif ya. Al-waduda tadi kalau laki-laki ya produktif. Perempuan juga produktif. Kalau laki-laki ya nyarinya wanita yang produktif. Artinya beranak. Kalau perempuan ya laki-lakinya yang ya sekiranya produktif gitu. Al-waduda yang kedua yang banyak kasih sayangnya. Laki-laki atau perempuan gitu. Kalau Mbak E mencari suami yang sekiranya dia banyak kasih sayangnya. Laki-laki cari perempuan yang kira-kira juga banyak kasih sayangnya. Fa ini mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak umat di hari kiamat kelak. Itu wa ghairuha minal ayat wal ahadis, dan masih banyak ayat dan hadis yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan berkah manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.